Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Robbani merajut ilmu dan peradaban generasi Robbani dimanapun antum berada. Jazakumullah khairan untuk antum yang masih tetap setia bersama di 91,1 FM. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan hari ini di hari Jumat di Sayyidul Ayyam di pertengahan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon salawat ini tersambungkan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga tentunya kepada orang-orang yang istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, juga pecinta Radio Robbani, sebagaimana sudah kita informasikan, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kembali di kajian bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir di studio. Kali ini kita akan membahas seputar permasalahan i'tikaf dan juga berbagai hal yang meliputinya. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz seperti apa dan bagaimana, dan seperti biasa juga antum juga bisa bertanya jawab nanti di akhir sesi di 081273335531 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Robbani 91,1 FM, juga di halaman Kampar TV, Kampar Mengaji TV, dan juga di halaman pribadi Ustaz, serta banyak lagi channel dakwah yang menyiarkan kajian kita di kesempatan hari ini. Baik, generasi Robbani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita barangkali langsung saja kepada pembahasan hari ini. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar di Robbani yang dimuliakan Allah, dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa berbagi, bermuzakarah, membicarakan perihal-perihal yang berkaitan dengan agamanya. Yang dalam hal ini adalah masalah i'tikaf, yang memang itu sudah menjadi kebiasaan Nabi untuk melakukannya di dalam bulan Ramadan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya untuk mendalami dan mencintai sunnahnya, serta berbangga untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah arus di mana orang kadang-kadang tanpa menyadari mereka memperolok-olokkan sunnah atau menjadikan sunnah sebagai bahan tertawaan. Tetapi yang harus kita lakukan justru adalah bagaimana kita senantiasa mencintai dan mengamalkan apa yang sudah disunnahkan atau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, bahasan kita pada kesempatan ini adalah terkait dengan i'tikaf, fikih i'tikaf, ya boleh kita katakan sebagai fikih i'tikaf, dan beberapa permasalahan yang terkait dengan masalah i'tikaf. I'tikaf itu sendiri adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dulu hampir ditinggalkan, tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali kemudian dihidupkan, khususnya di kita ya. Dulu orang agak heran-heran kalau seandainya melihat ada orang yang tidur di masjid, berlama-lama di masjid, tidak keluar. Tapi ternyata kalau dibawa kepada kajian fikihnya, itu masuk kepada pembahasan i'tikaf yang
mana i'tikaf itu adalah sebuah ibadah, dan dikarenakan oleh dia ibadah, maka kita harus melihat dan harus mengetahui apa tuntunan Nabi dalam ibadah i'tikaf itu. Karena kaidahnya dalam ibadah ya kita tidak bisa buat-buat. Kita harus mengikuti tata cara atau aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syaratnya, apa ketentuannya, apa saja yang akan bisa membatalkannya, itu semua harus dipahami secara baik melalui apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dipatuhi, tidak diikuti, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Ada beberapa poin yang perlu kita berikan penjelasan dalam persoalan ini sebelum nanti kita berdiskusi atau bertanya jawab. Yang pertama sekali adalah definisinya. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Kalau i'tikaf secara bahasa, secara etimologis, itu dikatakan adalah mulazamatus syai' wal muwazabatu wal maqamu alaihi khairan kana am syarran. Jadi mulazamah itu membiasakan sesuatu atau menetap pada sesuatu beberapa lama, baik untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang buruk. Itu secara bahasa. Maka dulu orang-orang jahiliyah yang berlama-lama berdiam di depan patung-patung mereka, itu Al-Quran membahasakan mereka dengan i'tikaf. Bermunajat mereka kepada patungnya, berlama-lama dia menetap di depan patungnya sambil meminta-minta, maka Al-Quran itu membahasakan dengan i'tikaf. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Anbiya, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. At-tamatsil itu artinya adalah patung. Ini patung-patung apa ini yang kalian beriktikaf padanya? Jadi antum laha akifun. Akifun di situ itu artinya adalah i'tikaf. Maka menetap pada tempat sesuatu dalam waktu yang lama itu secara bahasa dapat disebut sebagai i'tikaf. Tetapi kalau sudah kita bawa kepada definisi syar'inya, secara terminologisnya, maka yang dimaksud dengan i'tikaf itu seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah luzumu masjidin li ta'atillah atau luzumu masjidin li ibadatillahi azza wa jalla. Menetap berada di dalam masjid dengan tujuan adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang berbeda, menetap di masjid dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan dan kebaikan. Dari definisi ini bisa kita pahami beberapa hal. Yang pertama adalah luzumu masjid, menetap di masjid. Oleh karena itu nanti ada permasalahannya bahwa i'tikaf itu harus dilakukan di masjid. Untuk apa menetap di masjid? Menetap di masjid itu bukan untuk tidur-tiduran, bukan untuk ngobrol-ngobrol, untuk berbincang-bincang, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bukan sifatnya ibadah. Tapi tujuannya adalah li'ibadatillahi azza wa jalla. Berlama-lama di masjid itu tujuannya adalah untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Adakah anjuran i'tikaf seperti itu dalam agama? Jelas itu adalah anjuran agama, dan itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, itu dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Kecuali di tahun terakhir ya dalam kehidupan Rasul, beliau beriktikaf 20 malam yang terakhir.
Tapi pada waktu-waktu yang sebelumnya, ketika mulai disyariatkan ibadah puasa pada tahun kedua, dan juga sudah disunnahkannya iktikaf setelah itu belum beriktikaf 10 hari, kecuali hari terakhir dalam kehidupannya belum beriktikaf selama 20 hari. Dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang menganjurkan atau yang mengisyaratkan sunnahnya iktikaf. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf. Artinya sedang melaksanakan ibadah iktikaf. Ayat ini merupakan isyarat akan adanya anjuran untuk beriktikaf, karena ini adalah salah satu dari ketentuan larangan bagi mereka yang sedang melakukan iktikaf. Namun dari segi hukum, kalau kita bicara dari segi hukum, maka dikatakan bahwa iktikaf itu hukumnya adalah sunnah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi hukumnya sunnah, kecuali jika diawali dengan nazar. Jadi kalau seandainya ada orang yang bernazar, berjanji kepada Allah untuk melakukan iktikaf, itu namanya nazar iktikaf. Maka nazar seperti itu hukumnya menjadi wajib. Oleh karena itu kewajiban dalam agama ini ada yang Allah mewajibkannya, tapi ada yang seseorang yang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang sebenarnya Allah yang tidak wajibkan. Salah satu contohnya adalah pada nazar iktikaf ini. Kalau sudah bernazar berarti wajib, berdasarkan kepada sebuah hadis di mana Umar bin Al-Khattab pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dulu pernah bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram sehari atau semalam, kata Umar kepada Nabi. Lalu kata Rasul kepada Umar bin Al-Khattab, aufi binazrik. Kalau begitu kata Rasul, tunaikanlah nazar kamu, bayarlah nazar kamu, karena itu adalah hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Nabi aufi binazrik itu menunjukkan makna wajib. Ada sebahagian ulama dari mazhab Hanabilah yang cenderung untuk mengatakan bahwa makruh hukumnya bagi perempuan-perempuan yang masih muda. Makruh perempuannya beriktikaf bagi perempuan-perempuan yang masih muda, sebab dikhawatirkan munculnya fitnah. Jadi mereka cenderung untuk menggunakan saddu dzari'ah, menutup jalan kemungkinan yang menimbulkan hal-hal yang bisa saja tidak baik dalam beragama. Maka perempuan-perempuan yang masih muda, menurut sebagian Hanabilah tadi, itu hukumnya adalah makruh. Mereka tidak pula bilang haram, tapi sekedar makruh. Hanya saja jumhurul ulama membantah hukum makruh yang dikatakan oleh sebagian Hanabilah itu dengan ikutnya beriktikaf para istri-istri Rasul yang tercatat dari segi umur mereka masih muda-muda, seperti Aisyah, kemudian Hafsah, Ummul Mukminin radhiyallahu anhum jami'an. Itu adalah istri Nabi yang tergolong dari segi umur masih muda, tetapi mereka juga ikut untuk melaksanakan iktikaf. Setidaknya pernah ikut bersama Nabi atau diajak oleh Rasul beriktikaf di masjid. Maka riwayat itu dijadikan alasan oleh jumhur ulama untuk membantah hukum makruh yang dikatakan oleh kelompok Hanabilah. Baik, dari segi hikmah, apa hikmahnya iktikaf? Kenapa harus dilakukan iktikaf itu? Yang pertama sekali jelas hikmahnya adalah menghidupkan sunnah. Dan menghidupkan sunnah itu pahalanya luar biasa. Kalau umpamanya ada di satu tempat tak dikenal itu iktikaf,
asing bagi orang i'tikaf itu. Lalu ada sekelompok yang melaksanakan i'tikaf untuk menghidupkan sunnah, sehingga pahamlah orang apa itu i'tikaf. Bahkan orang ikut pula untuk melaksanakan i'tikaf yang sama. Maka dia berarti telah menyebarkan kebaikan dan dia mendapatkan pahala karena sudah menunjukkan kebaikan kepada orang kepada orang lain. Jadi yang pertama sekali hikmahnya menghidupkan sunnah, itu pahalanya luar biasa. Yang kedua adalah i'tikaf itu cara yang paling tepat dalam mentarbiyah diri. Jadi menetap di dalam masjid, tidak berhubungan dengan urusan-urusan dunia pada banyak orang, semata-mata duduk kemudian beribadah di dalam masjid. Itu adalah cara yang paling tepat untuk mentarbiyah diri. Seperti apa? Itu melatih keikhlasan. Bagaimana seseorang itu bisa beribadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia berada dalam atau pada tempat yang memang jauh dari riya, jauh dari keinginan untuk dipuji-puji oleh orang lain. Jadi lebih mampu dia untuk membina keikhlasan dalam dirinya, dan juga melatih kesabaran. I'tikaf itu sebuah ibadah yang membutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya. Bagaimana tidak membutuhkan kesabaran? Karena seseorang itu tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan keluar. Bahkan kalau seandainya dia keluar tanpa ada tujuan syar'i, semata-mata untuk melakukan sesuatu untuk urusan duniawinya, maka bisa membatalkan i'tikafnya. Jadi berlama-lama di dalam masjid semata-mata untuk beribadah, memperbanyak ketaatan, itu sungguh memerlukan kesabaran. Mentarbiyah diri dalam memperbanyak ibadah, khususnya qiyamul lail dan bacaan Al-Quran. Jadi lebih memungkinkan dia untuk memperbanyak bacaan Al-Quran ketika ia bersendiri atau berlama-lama berada di dalam masjid, ketimbang nanti dia berada di luar untuk urusan dunianya, untuk urusan kerjanya. Mungkin saja Al-Quran lebih gampang untuk ditinggalkan. Tapi kalau sudah berada di dalam masjid, apalagi yang mau dilaksanakan di dalam masjid kalau bukan tujuannya adalah untuk beribadah, yang salah satu bentuknya adalah membaca Al-Quran dan juga qiyamul lail. Jadi memperbanyak qiyamul lail itu lebih mudah ketika kita berada di dalam masjid, atau ketika kita bersama-sama dengan orang-orang lain yang mereka juga melakukan qiyamul lail. Tidak mungkin rasanya mereka semua mengerjakan sholat, tiba-tiba kita sendiri yang baring-baring, yang guling-guling atau beristirahat, sementara yang lain semuanya beribadah. Maka ada motivasi dari orang lain untuk dia agar dia tetap juga melaksanakan ibadah itu. Menjauhi hiruk pikuk dunia, belajar untuk menjauhi hiruk pikuk dunia, karena dunia ini tak pernah puas kita kejar pun selama-lamanya tak akan pernah membuat kita menjadi puas. Sampai kata Rasul, tanah masuk ke dalam mulutnya. Kalau tanah sudah masuk ke dalam mulutnya, barulah dia merasa puas. Artinya kematian lah yang akan mengakhiri kepuasan itu. Kalau diberi satu gunung, maka dia ingin dua. Dan diberi satu lembah gunung, maka ingin satu lembah emas, dia ingin dua lembah. Sampai nanti akhirnya tanah memasuki mulutnya. Nah, dan yang tak kalah pentingnya dalam hikmah i'tikaf itu adalah lebih mudah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi nampaknya memang kenapa 10 terakhir itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk beriktikaf, karena untuk memudahkan memperbanyak ibadah, khususnya nanti pada malam Lailatul Qadar. Dia menjadi malam yang terbaik dalam satu tahun itu. Kalau malam-malam yang terbaik itu adalah 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Nah, dikarenakan oleh Lailatul Qadar itu merupakan rahasia Allah, kapankah kira-kira datangnya?
Tidak ada hadis yang memastikan kapan harinya. Tapi ada isyarat-isyarat dari Rasul bahwa itu datangnya adalah di malam-malam ganjil. Kalau malam ganjil ya berarti mulai dari 21, 23, 25 sampai 29. Ada yang cenderung mengatakan 27. Mungkin iya, mungkin tidak, karena tidak ada kepastiannya. Tetapi ada hikmah di situ agar 10 terakhir itu menjadi fokus untuk beribadah, sehingga orang tidak lagi hanya beribadah pada satu malam saja. Kalau seandainya disebutkan malamnya malam apa. Nah, oleh karena itu hikmah i'tikaf itu semuanya sangatlah banyak, dan yang paling penting adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sebuah malam di mana kata Allah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maka Al-Imam Mujahid mengatakan siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahrin. Jadi berpuasa kemudian menghidupkan malamnya, memperbanyak ibadah di malam itu fadilahnya dia mendapatkan fadilah yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu sebenarnya adalah motivasi dari Rasulullah SAW agar umatnya itu bersemangat untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Sehingga ketika malam Lailatul Qadar itu datang, dia sedang beribadah dan sedang memperbanyak ibadahnya kepada Allah dalam berbagai bentuk, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa doa, bisa sholat, dan bisa ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, ikhwati fillah, kapan mulainya i'tikaf itu? Nah, ini perlu diketahui bagi ikhwah yang ingin melakukan i'tikaf di 10 terakhir. Kapankah kira-kira mulai dilaksanakan i'tikaf itu? Maka dalam hal ini pertama, menurut jumhurul ulama itu dikatakan bahwa i'tikaf di 10 terakhir Ramadan itu dimulai dari malam 21. Jadi umpamanya hari ini hari ke-20, besok hari ke-21, nanti malam itu sudah dimulai. Malam itu kalau dalam putaran waktu hitungan Islam itu dimulai dari maghrib. Ketika waktu maghrib sudah masuk, maka berarti masuklah malam. Disebutlah dia malam hari berikutnya. Jadi setiap malam itu mendahului harinya. Umpamanya malam Sabtu berarti Jumat malamnya. Malam Ahad berarti Sabtu malamnya. Jadi setiap malam itu mendahului harinya, kecuali hari Arafah. Malam Arafah itu tidak mendahului harinya, tapi yang disebut dan malam Arafah adalah kalau hari ini 9 Arafah, nanti malam itu disebut dengan malam Arafah. Itu satu-satunya malam yang tidak mendahului harinya. Nah, oleh karena itu balik kita kepada permasalahan tadi. Jika ingin beriktikaf di 10 terakhir, maka mulailah dari malamnya, atau bersiap-siaplah untuk memasuki masjid sebelum terbenam matahari pada malam yang ke-21. Itu menurut jumhur ulama. Namun ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa i'tikaf itu dimulai setelah sholat fajar di hari ke-21. Jadi bukan malamnya, tapi setelah sholat fajar. Mereka mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis yang datang dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memasuki tempat i'tikafnya ba'dal fajar. Itu hadis datang dari Aisyah. Hanya saja sebenarnya kedua pendapat tadi itu bisa disinkronkan itu. Dia maksudnya begini, karena pendapat yang kuat tentu saja adalah pendapat jumhur ulama dalam masalah ini, dimulai dari
dari terbenamnya matahari pada malam yang ke-21 itu. Lalu bagaimana cara memahami hadis tadi? Kenapa Nabi memulai di waktu fajar? Ternyata penjelasannya oleh para ulama, Nabi memulai ba'dal fajar itu bukan memulai iktikafnya, tapi Rasul mulai masuk ke tempat khusus iktikafnya. Karena Nabi buat di masjid itu tempat khusus di mana dia bisa beribadah. Sebagaimana istri-istrinya juga buat tempat khusus di mana dia bisa masuk ke situ untuk beribadah. Nah, Nabi itu sudah memulai iktikafnya mulai dari maghribnya malam 21 itu, tapi dia masuk ke tempat khusus yang tadi itu setelah sholat fajar. Jadi bukan berarti Nabi memulai iktikafnya, tapi Nabi masuk ke tempat khusus di mana dia bisa beriktikaf agar lebih fokus lagi, agar tidak lagi banyak berkomunikasi dengan yang lain. Nah, jadi yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa iktikaf itu dimulai nanti pada malam 21. Bersiap-siaplah ketika waktu maghrib akan masuk. Kenapa dikatakan bersiap-siap? Sebab setelah itu dia sudah harus melaksanakan syarat dan ketentuannya. Mana yang menjadi keperluannya bawa masuk ke dalam masjid. Jangan pula lagi nanti menghabiskan waktu untuk mencari keluar, karena orang yang sudah beriktikaf salah satu pantangannya adalah tidak boleh keluar masjid kecuali untuk hal-hal yang bersifat syar'i. Baik, lalu kapan pula berakhirnya? Kapan pula berakhir iktikaf? Bagi mereka yang melakukan iktikaf 10 malam terakhir Ramadan, maka berakhir pula dengan terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Jadi kalau umpamanya besok itu sudah dinyatakan hari raya Idul Fitri, maka nanti setelah maghrib pas terbenamnya matahari, maka berarti berakhir pula lah masa iktikafnya. Karena malam itu tidak lagi malam Ramadan. Itu sudah masuk malam 1 Syawal. Namun dianjurkan oleh para ulama untuk tetap berada di masjid bagi mereka yang beriktikaf, bagi para mu'takif, sampai nanti dia keluar untuk melaksanakan sholat hari raya. Jadi walaupun matahari sudah terbenam, sebenarnya waktu iktikaf itu sudah berakhir, tapi dianjurkan tetap berada di dalam masjid sampai besok dia ikut melaksanakan sholat hari raya. Apa tujuannya? Untuk menyambungkan antara satu ibadah dan ibadah yang baru, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ulama salaf pada masa dahulu. Artinya berpindah dia dari satu ibadah kepada ibadah yang baru. Apa ibadah yang barunya? Berpindah dia dari iktikaf kepada sholat hari raya Idul Fitri, yang merupakan rangkaian terakhir dalam pelaksanaan Ramadannya di tahun itu. Baik, ikhwati fillah, adapun syarat dan rukun saya kira ini sudah menjadi pengetahuan kita bersama ya, bahwa dia harus Islam, harus berakal, ini jelas ini, balik, setidaknya dia mumayyiz, suci dari haid dan nifas. Berarti tidak boleh melakukan iktikaf bagi perempuan yang haid dan nifas, dan dilakukan di dalam masjid. Ada beberapa syarat tambahan, harus ada izin suami kalau seandainya dia adalah seorang perempuan yang merupakan istri bagi seorang laki-laki, atau kalau dia budak maka harus ada izin dari tuannya. Kalau rukunnya yang pertama niat. Jadi harus ada niat, karena ini adalah ibadah. Ibadah itu selalu terikat dengan niat. Karena Bang Nabi mengatakan seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niat. Keabsahannya ditentukan oleh niat. Jika tidak ada niat, maka amal ibadahnya tidak sah. Begitu juga kalau seandainya orang benar-benar ingin melaksanakan i'tikaf secara syar'i, maka dia harus mengawalinya dengan niat.
Seandainya tidak ada niat, ada orang umpamanya dari pagi sampai sore sampai pagi lagi di masjid aja terus, tapi dia tidak meniatkan untuk i'tikaf, maka dia tidak sedang beriktikaf secara syar'i karena tidak diikutkan oleh niat. Maka niat inilah yang apa namanya itu, yang benar-benar menentukan ibadah kita, apa yang sedang kita kerjakan saat itu. Ada orang duduk di masjid baca Quran, berzikir, diikutkan dengan niat i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala i'tikafnya. Tapi kalau seandainya tidak diniatkan untuk beriktikaf, maka berarti tidak ada pahala i'tikaf yang dia dapatkan. Meskipun dia tadi membaca Quran, itu satu amal yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari bacaan Qurannya, dari zikirnya, tapi dia tidak disebut sebagai i'tikaf secara syar'i. Kemudian rukun yang kedua adalah menetap di masjid selama i'tikaf. Harus menetap di masjid selama i'tikaf. Berarti dia tidak boleh meninggalkan masjid. Maka dulu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan rumahnya dekat sekali dengan masjid. Bahkan dinding rumah masjid dinding rumah Nabi setelah itu langsung masjid. Kalau buka jendelanya, Rasul langsung melihat ke dalam masjid. Maka satu ketika Rasul berada di dalam masjid sedang beriktikaf, dia mengeluarkan kepalanya melalui jendelanya agar disisir oleh Aisyah Ummul Mukminin. Maka disisirlah oleh Aisyah, dan Nabi kembali masuk ke dalam masjid. Nabi tidak masuk ke dalam rumahnya, tapi cukup sekedar mengeluarkan kepalanya di jendela rumahnya. Pernah juga Sofia, istrinya Rasul, menjenguknya di dalam masjid saat Nabi beriktikaf. Nabi ngobrol, bercerita, lalu Rasul mengantarkan Sofia sampai ke batas pintu masjid. Setelah itu Nabi tidak mengikutinya, membiarkannya pergi. Dan ini menggambarkan bahwa orang-orang sedang beriktikaf adalah orang-orang yang memang harus mulazamatul masjid atau al-luzumu fil masjid, harus tetap berada di dalam masjid. Yang membuat batal i'tikaf yang jelas itu dari Al-Quran tadi sudah dikatakan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang pertama adalah jima, berhubungan suami istri, itu membatalkan i'tikaf. Sengaja mengeluarkan mani, itu juga bisa membatalkan. Sengaja berarti ada upaya sendiri untuk mengeluarkannya. Haid dan nifas, hilang akal, murtad, memutuskan niat i'tikaf. Jadi kalau seandainya dia sedang beriktikaf lalu diputuskannya niat i'tikafnya tadi, bahwa dia tidak lagi melanjutkan i'tikafnya, berarti i'tikafnya menjadi batal. Baik, ikhwati fillah, ada beberapa masalah dalam persoalan i'tikaf ini sebenarnya perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama sekali adalah, bolehkah perempuan i'tikaf di musholla rumahnya? Kan biasa orang buat di rumahnya ada musholla, dia biasa di situ beribadah, mungkin sholat malamnya. Lalu ada seorang perempuan atau istri ingin beriktikaf, tapi di musholla rumahnya. Dikarenakan oleh definisi i'tikaf itu adalah menetap di masjid, maka berarti tidak boleh. Tidak boleh artinya dia tidak mendapatkan pahala i'tikafnya, karena i'tikafnya bukan i'tikaf secara syar'i. Tapi kalau dia mau beribadah di situ, mau membaca Quran, mau sholat sunat, itu baik, akan mendapatkan pahalanya insya Allah. Tapi tidak bisa disebut sebagai i'tikaf secara syar'i. Kalaulah memang dibolehkan, nah ini alasan oleh para ulama, jumhur ulama dalam beristidlal, kalaulah seandainya memang dibolehkan beriktikaf di musholla rumahnya masing-masing, niscaya Rasul
tidak akan menganjurkan atau mengajak istrinya untuk beriktikaf di dalam masjid. Nabi hanya lebih baik akan menyuruh istri-istrinya beriktikaf di rumahnya sendiri. Ini istimbat yang dilakukan oleh para ulama, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Kalaulah memang dianjurkan atau dibolehkan, niscaya Nabi akan menyuruh para istrinya untuk beriktikaf di rumahnya masing-masing, tidak di masjid, karena akan lebih aman dari fitnah. Masalah berikutnya, bolehkah wanita istihadah untuk beriktikaf? Kalau tadi haid kan tidak boleh, nifas juga tidak boleh. Kalau istihadah, sebenarnya masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, namun pendapat yang lebih kuat, yang sahih adalah pendapat yang mengatakan dibolehkan. Ini adalah pandangan jumhur ulama yang mengatakan boleh bagi wanita yang istihadah untuk sholat dan puasa. Sholat dan puasa saja mereka harus untuk tetap harus dilaksanakan. Istihadah itu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Istihadah juga tidak menggugurkan kewajiban puasa. Nah, maka atas dasar itu pula mereka tetap membolehkan untuk melakukan i'tikaf, dan mereka punya riwayat, punya hadis yang membolehkan itu. Sebuah riwayat yang datang dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia bilang, i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi mustahadah. Jadi kata Aisyah, pernah beriktikaf bersama Rasul salah seorang istrinya, dan dia dalam keadaan istihadah. Fakanat tara as-sufra wal humra farubama wada'at at-tis tahtaha wa hiya tusalli. Jadi hadis ini yang dipakai oleh jumhur ulama untuk membolehkan perempuan istihadah untuk beriktikaf. Hanya saja perlu kehati-hatian agar dia tidak mengotori masjid. Masalah berikutnya, apa hukum keluar dari masjid saat i'tikaf? Tadi kan dikatakan bahwa tidak keluar itu bagian dari rukun i'tikaf. Sekarang hukum keluar itu sebenarnya seperti apa? Nah, di sini ada 3 poin penting yang perlu diketahui. Yang pertama sekali adalah keluar untuk sesuatu yang memang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Jadi tidak mungkin dilakukan dalam masjid. Keluar untuk hal yang seperti itu, maka itu tidak membatalkan i'tikaf. Seperti berwudu, mandi. Ada orang yang tiba-tiba sakit lalu ingin berobat ke dokter, berobat dia ke dokter, lalu masuk lagi. Itu tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Maka itu tidak membatalkan. Nah, yang kedua, keluar untuk sesuatu yang berbentuk kebaikan, seperti mengantar jenazah, menengok orang yang sakit. Nah, oleh jumhurul ulama tidak batal jika muktakib mensyaratkan di awal i'tikafnya. Nah, ini pendapat yang kuat. Jadi berarti pada i'tikaf dalam niat kita boleh kita niatkan dalam ibadah i'tikaf kita itu, seandainya nanti ada jenazah yang disolatkan, disyaratkannya dalam niat i'tikafnya itu dia ingin ikut untuk mengantarkan jenazah itu ke kuburannya. Karena mengantar jenazah itu adalah bagian dari ibadah, bentuk dari kebaikan. Maka hal-hal yang seperti itu juga tidak membatalkan. Tapi pada poin yang ketiga, keluar untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya sama ibadah, itu dapat membatalkan i'tikaf meskipun disyaratkan. Jadi disyaratkan pun itu tidak membuat i'tikafnya menjadi boleh dilanjutkan. Seperti apa? Seperti berdagang. Dia hari ini pergi dulu berdagang, umpamanya pergi ke pasar, dagang dia. Nanti habis asar masuk lagi. Itu berarti dia tidak sedang beriktikaf secara syar'i. Atau dia pergi kerja ke kantor. Dia sedang iktikaf, dia harus mengikuti rapat.
Berarti dia pergi ke kantor. Dia itu juga tidak sedang beretikaf. Atau meeting perusahaan, itu dia tidak sedang beretikaf. Maka etikafnya menjadi batal. Sering juga muncul pertanyaan, bagaimana kalau kami yang kerja di kantoran seperti ini ingin beretikaf, hanya bisa malam. Nah berarti pergilah malam itu ke masjid untuk beribadah, tapi tak bisa disebut sebagai iktikaf 10 terakhir. Karena 10 terakhir itu ada malam dan ada siangnya. Sementara dia hanya bisa mengikuti untuk malamnya saja. Tapi perbuatannya itu tetap adalah perbuatan yang baik. Kalau seandainya dia hanya bisa malam saja, pada waktu-waktu tertentu saja, maka silahkan lakukan kebaikan itu, tapi tidak akan bisa disebut sebagai iktikaf secara syar'i 10 terakhir Ramadan. Ada lagi masalah, apakah iktikaf yang batal itu harus diqadha? Harus diqadha enggak? Kan kalau puasa wajib batal harus diqadha. Nah, muncul juga pertanyaan, apakah iktikaf yang batal itu harus diqadha? Pendapat yang kuat dalam persoalan ini adalah tidak wajibnya diqadha iktikaf yang hukumnya sunnah. Karena hukum asalnya sendiri adalah sunnah. Akan tetapi tetap dianjurkan bagi seseorang yang bagi seseorang untuk menggantinya. Sebagaimana Nabi pernah mengqadha iktikafnya di bulan Syawal. Itu pandangan dari jumhur ulama. Adapun iktikaf wajib, adapun iktikaf yang wajib seperti nazar tadi itu, lalu batal iktikafnya. Kalau iktikaf yang wajib itu batal, maka hutangnya berarti belum selesai, belum lunas. Maka ia harus mengqadhanya, dia harus kembali melaksanakan ibadah iktikaf itu untuk membayar janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, jika yang bernazar itu meninggal sebelum melaksanakan iktikaf, jadi dia bernazar untuk beriktikaf tapi meninggal sebelum dilaksanakan, apakah harus digantikan oleh ahli warisnya atau tidak? Nah ini juga persoalan. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib bagi ahli waris untuk melaksanakan iktikafnya, karena tidak ada dalil secara syar'i yang langsung menyuruh untuk melakukan. Karena itu nanti membebankan kepada orang lain. Namun ada pendapat dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa dianjurkan bagi ahli waris untuk menunaikannya tapi tidak wajib. Beliau tetap mengatakan dianjurkan tapi tetap tidak wajib. Berdasarkan kepada hadis man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati sementara dia punya kewajiban untuk berpuasa, maka puasanya dilakukan oleh walinya atau ahli waris. Maka mengambil hukum itu disamakan pula, tapi tetap dikatakannya tidak wajib, hanya sekedar dianjurkan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Baik, ikhwati fillah, ini mungkin beberapa permasalahan yang bisa kita angkat dalam masalah iktikaf ini. Ada lagi yang terakhir sebenarnya seperti variasi kegiatan iktikaf itu sebenarnya hukumnya apa? Seperti nonton bareng umpamanya film Palestina atau film Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, kan macam-macam itu. Kita harus paham bahwa ruh dari kegiatan iktikaf itu adalah menyibukkan diri dari urusan dunia dan menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti zikir, baca Quran, istighfar dan lain sebagainya. Adapun kegiatan seperti nonton bareng seperti itu perlu dilihat sejauh mana ia dapat menambah kedekatan kita kepada Allah. Tidak pula dikatakan langsung terlarang, tapi seberapa fungsinya dalam memberikan kebaikan atau dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga boleh untuk dilakukan. Jika akan mengurangi kehusukan dalam beriktikaf, lebih baik tidak dilakukan. Pokoknya film Sunan Kalijaga umpamanya,
Karena lebih banyak pula suara-suara musiknya. Kan film-film itu kan jarang yang tidak diikutkan dengan suara-suara back sound seperti itu ya. Dimana ada suara-suara musik yang di dalam masjid. Tentu saja ini kita harus lebih berhati-hati. Jadi persoalannya boleh tidak bolehnya perlu dilihat sejauh mana bisa kegiatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah. Ini saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kajian kita kali ini. Barangkali ada yang perlu untuk didiskusikan, kembali saya serahkan kepada moderator. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai permasalahan itikaf dan berbagai hal yang meliputinya ataupun hal-hal yang perlu dipertanyakan untuk permasalahan itikaf ini. Seperti biasa antum di sesi kedua ini bisa bertanya di 081273335531 terkait materi kita di kesempatan hari ini. Sambil menunggu telepon ataupun pesan di layanan WhatsApp kita baca dengan sudah masuk di sini. Untuk yang pertama, kita coba jawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai permasalahan i'tikaf, apakah di kesempatan hari ini atau momen kita saat ini yang masih terjangkit pandemi COVID-19, untuk masjid yang mengadakan i'tikaf, apakah kita boleh ikut juga atau memilih untuk tidak ikut i'tikaf? Ini seperti apa Ustaz? Iya. Ini keadaan pandemi, disebut pandemi ya oleh kebanyakan ya. Itu memang berpengaruh pada banyak hal dalam masalah ibadah kita. Jadi tidak hanya berpengaruh pada persoalan dunia kerja saja, di mana harus dibatasi waktu kerja, cara kerja, dan juga ternyata berpengaruh pada persoalan ibadah. Termasuk masalah sholat tarawih tapi untuk tahun ini barangkali lebih ringan dibanding tahun yang dulu ya. Kalau tahun sekarang kan sudah dibolehkan untuk melaksanakan salat tarawih di masjid secara berjamaah walaupun dengan jumlah yang terbatas. Kalau tahun lalu malah sama sekali tidak dibolehkan. Nah, oleh karena itu bagi mereka-mereka yang berada pada wilayah zona yang memang berbahaya, zona merah, mungkin akan lebih baik untuk tidak dilaksanakan untuk antisipasi. Karena walaupun nanti pahala i'tikaf secara syar'inya kita tidak dapatkan, tapi kita bisa melakukan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan lain di rumah. Di masjid kita baca Quran, di rumah kita bisa baca Quran. Di masjid kita sholat memperbanyak tahajud, di rumah juga bisa memperbanyak sholat tahajud. Mudah-mudahan saja benar-benar niat kita ingin melakukan itu sangat jujur sekali sehingga pahalanya tetap bisa kita dapatkan, hanya karena ada kendala. Kan hadis Nabi kan seperti itu kan, barang siapa yang sakit, maridhan au safar, atau dia musafir, maka apa itu hadisnya itu, maka dia mendapatkan pahala apa yang biasa dia kerjakan di waktu dia sahihan muqimah, di waktu dia sehat atau di waktu dia bermukim. Karena alasan ini dia tidak berjamaah umpamanya, untuk menghindarkan diri, dia bisa mendapatkan insya Allah pahala jamaahnya. Seandainya dulu memang menjadi kebiasaannya untuk beriktikaf, sekarang tidak bisa dikerjakan karena ada pandemi umpamanya, khawatir dia untuk ikut. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan pahala karena ada alasan yang dia tidak bisa mengerjakannya. Nah, jadi tinggal pilih-pilih saja. Tapi pada wilayah yang zona hijau, yang memang di situ tidak ada yang terjangkit gitu ya, maka insya Allah silakan untuk melaksanakannya. Tapi tetap dengan mewaspadai diri, menjaga kemungkinan yang akan terjadi dengan cara menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, kemudian juga cuci tangan. Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, masih permasalahan i'tikaf. Ustaz, bagaimana pendapatnya mengenai masjid yang mengadakan program i'tikaf itu dengan membayar semacam uang atau donasi untuk kemaslahatan selama kegiatan i'tikaf? Apakah kita boleh pilih kita yang menyiapkan kegiatan, kita boleh pilih kita yang menyiapkan semua kebutuhan kita dalam i'tikaf tanpa menyerahkan kepada kepanitiaan masjid? Nah, Ustaz. Iya. Seandainya tidak ada
muhsinin atau donatur yang memang membiayai persoalan itikaf itu, tentu kita akan kesulitan, kita mau makan apa, nanti sahur pakai apa, berbuka pakai apa, sehingga perlulah ada infak, ada sumbangan-sumbangan atau ada biaya-biaya tertentu yang sudah ditetapkan oleh panitia, sehingga panitia itulah nanti yang akan mengurus semua persoalan-persoalan kebutuhan kita, khususnya untuk makan kita, minum kita selama kita beretikaf. Lalu dipungutlah biaya tadi. Ini soalnya tidak ada masalah, tidak membuat etikaf menjadi bermasalah gitu. Dari mana persoalannya kalau dianggap bermasalah? Bahkan malah bisa saja akan menjadi lebih baik ketika kita sendiri yang siap yaitu yang sibuk untuk mempersiapkan. Nanti pas mau sahur cari lagi sahurnya, pas mau buka cari lagi bukanya. Kita disibukkan nanti oleh itu, padahal waktu kita sebaiknya malah lebih banyak digunakan untuk beribadah. Yang mungkin saja panitia itu mungkin tidak bertikaf dia. Karena bagaimana mungkin dia bertikaf sementara dia sibuk pula untuk persoalan luar gitu. Maka dalam pandangan saya, wallahu a'lam, adanya iuran-iuran yang dipungut dalam etikaf itu untuk keperluannya masing-masing, maka saya kira itu tidak ada persoalan asalkan memang uang itu dikelola secara amanah oleh pengurusnya. Jangan sampai nanti uang iuran diminta banyak-banyak sementara lauknya dibeli yang murah-murah umpamanya biar ada sisa umpamanya. Tapi insya Allah tidak terjadi itu, mudah-mudahan ya. Artinya harus dikelola secara profesional, dikelola secara baik karena dia sedang berkhidmat dalam persoalan ibadah. Maka yang mereka-mereka yang ada di kepanitiaan itu pun insya Allah akan mendapatkan pahala dari sisi itu. Seandainya dia ikut beretikaf, dia mendapatkan pahala etikafnya, tapi seandainya tidak, dia mendapatkan pahala dari berkhidmat pada orang-orang yang berbuat amal saleh. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah iktikaf itu hanya ada di bulan suci Ramadan? Apakah boleh dikerjakan di bulan lain? Dan apakah memang harus 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Iya. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih. Iktikaf itu tidak hanya ada dalam bulan Ramadan. Iktikaf itu boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Maka ada sebenarnya apa yang dibahas oleh para ulama, berapa batas maksimal atau minimal waktu beriktikaf. Itu ada 4 pandangan di situ. Ada yang bilang minimal 10 hari karena 10 hari terakhir itu yang jadi acuannya. Ada yang mengatakan sehari semalam. Bagi yang mengatakan sehari semalam itu karena mereka mengatakan bahwa iktikaf di malam hari haruslah diikutkan dengan puasa di siang hari, sehingga bagi mereka iktikaf itu minimal sehari semalam. Ada yang mengatakan boleh sehari atau semalam saja. Ini cukup kuat sebenarnya, karena alasannya adalah hadis yang Umar bin Al-Khattab tadi, dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya pernah bernazar sehari iktikaf di Masjidil Haram, sehari atau semalam. Karena dalam riwayat dikatakan seperti itu. Berarti sehari atau semalam. Nah, Nabi bilang aufi bi nazrik, lunasi hutang kamu, bayar nazar kamu itu. Nah, kalau hanya sehari berarti Nabi menyuruh bayar. Tapi ada pendapat yang keempat, boleh iktikaf walaupun sebentar. Nah, ini nampaknya tidak didukung oleh alasan yang kuat, karena kalau begitu tidak ada lagi bedanya nanti antara beriktikaf dengan yang tidak iktikaf gitu. Karena masuk sholat lalu keluar disebut sebagai iktikaf kan. Maka yang lebih kuat dalam hal ini nampaknya adalah mengatakan sehari atau semalam, sehingga ada sesuatu yang menjadi
taklifnya dalam pelaksanaan ibadahnya itu, sehingga keberadaan dia selama sehari dalam masjid itu itulah yang akan membuat membina dirinya pada kesabarannya, pada keikhlasannya. Tapi kalau hanya sekedar orang azan nanti masuk masjid lalu keluar, selesai imam salat keluar pula, dia disebut sebagai i'tikaf. Jadi tidak ada sesuatu yang membebani dia dalam melaksanaannya selain daripada ibadah sholat itu sendiri. Nah, oleh karena itu persoalan i'tikaf bukan hanya pada Ramadan saja, bisa di luar Ramadan. Akan tetapi yang paling afdal tentu saja adalah dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, maka sunnahnya adalah pada 10 malam terakhir. Tujuannya adalah untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan lagi Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Dikarenakan ada kegiatan, kami mampir di salah satu masjid untuk melaksanakan sholat isya saja. Kemudian berniat melaksanakan sholat tarawih dan witir ketika sampai di rumah. Qadarullah, karena kecapean dan juga kelalaian itu terlupa mengerjakannya Ustaz. Ini adakah tuntunan untuk mengqadha keterlupaan atau kelalaian dalam tarawih ini Ustaz? Jazakallah khairan. Iya, baik. Yang tertinggal tadi tarawihnya saja atau sama isya-nya? Tarawih dan witir Ustaz. Tarawih dan witir. Isya sudah selesai. Kalau tertinggal juga isya-nya sampai di rumah capek sekali tertidur, berarti masuk kepada hadis Nabi, man nama an salatin aw nasiya. Barang siapa yang tertidur atau terlupa melaksanakan ibadah salatnya, maka dia harus mengqadha saat ingat. Itu adalah untuk salat yang wajib. Adapun untuk salat witir dan salat tarawih itu hukumnya adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada orang yang kecapean lalu dia tertinggal tarawihnya, maka wallahu alam dalam pengetahuan saya itu tidak ada qadanya, karena hukumnya adalah sunnah. Hanya saja dia sudah ketinggalan atau kehilangan banyak pahala sebab dia meninggalkan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahaminya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Jika memang itikaf tidak hanya ada di bulan suci Ramadan, boleh dikerjakan dengan di bulan-bulan yang lain atau di kesempatan lain, apakah sama Ustaz di sebagian daerah orang yang mengerjakan seperti berkhalwat di masjid atau seperti menetap di masjid selama 40 hari dan tidak keluar masjid, itu melaksanakan ibadah saja, apakah itu juga bisa dikatakan itikaf Ustaz? Nah, iya. Itu tidak serta-merta lalu dikatakan sebagai i'tikaf. Karena tadi i'tikaf itu tergantung kepada niatnya. nah, Ada orang yang 3 hari umpamanya berada di masjid, tetapi 3 harinya itu dia malah keluyuran kemana-mana, kan pergi. Nanti malamnya baru lagi masuk ke masjid gitu. Berarti dia tidak sedang beriktikaf. Tapi kalau ada orang di luar Ramadan, dia niatkan dirinya untuk beriktikaf, berlama-lama di dalam masjid, tujuannya adalah untuk beribadah, tidak keluar masjid kecuali untuk hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan dalam masjid dan niatnya iktikaf, maka dia bisa mendapatkan pahala iktikaf. Dan dari segi maksimal nampaknya mau 10 hari 10 malam dalam bulan Ramadan. Tapi Nabi pernah di akhir hayatnya beriktikafnya malah 20 hari. Berarti juga tidak 10 hari itu tidak juga menjadi batasan gitu. Nah, oleh karena itu yang paling menentukan adalah niatnya. Niat bagaimana mereka mengerjakan. Adapun apa yang biasa dilakukan oleh ikhwah dari kalangan satu bentuk jamaah ya, ada 40 hari khuruj dalam bentuk keluar, itu tidak bisa langsung disebut sebagai i'tikaf karena dia ikuti tidak kira-kira aturan-aturan dalam beriktikaf. Malah mereka tujuannya untuk berdakwah, mengajak orang untuk ke masjid, dan mereka akan keluar menemui banyak orang. Itu saja berarti sudah melanggar ketentuan dalam beriktikaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya seputar malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu hanya di malam-malam ganjil Ustaz. Ini apakah ada dalil yang menerangkan seperti itu atau seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tradisi sebagian daerah di Indonesia yang di malam ke-27 itu membakar lilin di seputar rumahnya atau melakukan penerangan di seputar rumahnya dengan kepercayaan dan keyakinan-keyakinan tertentu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, untuk yang pertama itu memang ada ya, ada isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat-riwayat yang ada itu mengatakan bahwa pada malam ganjil maka berupayalah untuk memanfaatkan secara maksimal pada malam-malam ganjil itu. Ini nanti akan terkendala memang kalau seandainya orang berbeda mulai puasanya. Alhamdulillah di tahun ini kita puasa dalam waktu yang sama. Tapi sebelum-sebelumnya ada yang beda sehari, Senin, satunya lagi Selasa. Ini otomatis malam ganjilnya akan berbeda. Tapi kita jangan disibukkan oleh yang berbeda-berbeda seperti itu. Sibuklah dengan memanfaatkan malam ganjil itu. Mau kapan itu urusan Allah. Kenapa tidak ada satupun orang yang bisa menjamin kapan malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda pun tidak disebutkan oleh Nabi. Kecuali ada semacam tanda-tanda isyarat setelah terjadi. Seperti kalau tadi malamnya Lailatul Qadar, paginya itu matahari itu terasa nyaman kali, terik tidak begitu terasa dan redupnya juga tidak nampak. Itu pokoknya terasa suasana nyaman gitu. Tapi itu kan tanda-tanda setelah terjadi. Kalau telah terjadi ya buat apa lagi? Tidak tanda-tanda sebelumnya. Adapun tanda-tanda sebelumnya orang bilang nanti air akan menjadi keras. Ini wallahu alam dari mana dia dapat ini nih, air dalam kulkas mungkin. Batu es ya. Atau nanti pohon-pohon pada sujud, pada ruku sujud. Kalau sujud dalam artian pohon cara mereka sendiri ya oke, karena mereka bertasbih juga kan. Tapi kalau tunduk dalam artian memang merunduk seperti ini, ini saya kira juga enggak ini. Ini mungkin ada cerita-cerita yang dibuat-buat. Nah, oleh karena itu dikatakan di malam ganjil itu memang ada riwayat yang mengatakan hal yang seperti itu. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan menghidupkan lilin, menyalakan lilin pada malam-malam tertentu? Kan ada satu keyakinan. Saya nggak tahu keyakinan seperti apa ya. Ada yang bilang nanti arwah pada balik, pada pulang. Itu jangan cepat dipercaya. Tanya dulu, apa alasan kok itu dilakukan? Apa tujuan melakukannya? Kalau saya dikatakan bahwa ada ruh yang balik, umpamanya ada seorang istri yang suaminya sudah meninggal, lalu malam itu suaminya pulang nengok dia. Iya, kalau istrinya belum nikah lagi. Kalau istrinya sudah nikah lagi, itu akan membuat sedih. Maka itu dibuat-buat itu khurafat yang seperti itu kayaknya perlu ada alasan kuat untuk menerimanya. Kita jangan semata-mata ikut-ikutan saja. Perlu kita tanya lebih jauh untuk apa sebenarnya hal itu dilakukan. Apakah ada syar'inya atau tidak? Kalau diikutkan dengan landasan-landasan secara syar'i, oke, diterima. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak usah mengada-ngada. Cukupkanlah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperbanyak kebaikan dan ibadah. Maka itu jauh lebih baik daripada melakukan hal-hal yang ternyata tidak bersambungan langsung dan persoalan ibadah. Bahkan justru bisa sebaliknya, kita mendatangkan hal-hal yang baru, yang sifatnya khurafat barangkali, yang bisa merusak agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Masya Allah, untuk kesempatan hari ini kita sudah sampai di penghujung kajian bersama Ustaz mengenai permasalahan itikaf. Dan mudah-mudahan yang sudah berdiskusi atau menanyakan seputar itikaf juga bisa mengambil manfaat dan ilmunya, dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan atau untuk kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan kilah bicara. Insya Allah jika waktu masih memungkinkan kita akan bisa
bertemu lagi bersama Ustadz di kajian berikutnya. Dan antum tetap setia di 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.